Beneficient adalah berbuat baik, ya, berbuat baik. Kemudian fidelity, nah, ada fidelity, menepati janji. Kemudian confidentiality, kerahasiaan, dan accountability atau profesional. Nah, ini ada berapa biji ya, teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masa sih dari 8 ini nggak paham? Kenapa? Kemarin saya tanya ke teman-teman, ada yang dapat 5 coba. Ada yang dapat 5. Kalau dapat 5, kalau 5 itu artinya 25 poin. Gede 25 poin itu. Jadi dengan dengan sangat dengan hormat Anda tolong pahami kode etik keperawatan, ya. Itu kode etik perawatan tolong dipahami. Itu yang penting bagi teman-teman, ya. Kemudian, nah, kode etik. Tadi sudah dijelaskan apa saja. Misalnya contoh perawat yang melakukan pensirom pasif dengan pasien mengaji hari tersebut, memberi kesempatan untuk memilih latihan mana yang mau dilakukan. Nah, itu contohnya, ya. Contohnya untuk justice ada mentari terdua kelas perawatan, kelas 1 dan kelas 2. Saat dinas pagi ada 2 pasien yang sedang membutuhkan perawat. Perawat Anton mengganti cairan infus kelas 1 dengan ramah dan penuh senyum, namun mengganti di kelas 2 tampak cemberut. Nah, ini juga merupakan salah, ya, salah. Nah, sebentar teman-teman, saya undang mahasiswa, saya lupa saya nggak undang mahasiswa saya. Saking saking banyaknya mahasiswa saya, jadi saya lupa ngundang mereka. Bentar deh lah. Mudah-mudahan ada yang mau ikut. Nah, ini ini. Bentar. Oke. Oke, lanjutkan. Kemudian beneficient menasihati klien tentang latihan memperbaiki kesehatan umum. Jadi supaya dilakukan, nasihat itu tidak dilakukan dengan alasan resiko jantung. Jadi beneficient memberikan, gampangnya beneficient itu meningkatkan promosi kesehatan, ya, memberikan informasi tambahan. Itu beneficient, ya, beneficient. Jadi teman-teman sudah bisa, ya, paham. Kemudian fidelity. Fidelity menepati janji. Jadi misalnya kita sudah berjanji misalnya untuk tidak menceritakan kenapa pasiennya gak mau diceritakan pada keluarganya, misalnya keluar dia batuk BAB encer 2 minggu yang lalu, ya, menderita HIV misalkan, ya, menderita HIV, dan pasiennya tidak mau diobrolkan pada keluarganya, maka ini adalah tindakannya adalah menepati janji. Kita harus ada janji, itu ditepati, namanya fidelity. Contoh lain misalnya di komunikasi terapeutik selalu setelah kita melakukan orientasi, maka kita mengatakan besoknya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Nah, itu fidelity. Nah, ya. Kemudian contoh kerahasiaan adalah saat seorang perawat melakukan perawatan genitalia pada pasien lupa menutup korden jendela sehingga salah selanjutnya melihat tindakan perawat tersebut. Nah, itu melanggar confidentiality. Kemudian kalau accountability gimana, lupa yang belum. Accountability misalnya, itu misalnya pasien selalu, seorang perawat selalu menggunakan SOP yang sama, selalu memulai dengan salam, selalu memulai dengan atau diakhiri dengan menggunakan dokumentasi. Jadi perawat yang selalu sesuai dengan SOP, selalu ada kata selalu, berarti dia confident, accountability. Kemudian
Yang selanjutnya di FPR itu ada gaya kepemimpinan. Ada gaya kepemimpinan yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis, kemudian gaya kepemimpinan otoriter dan partisipatif. Nah, di sini demokratis itu yang apa? Demokratis adalah yang selalu mendengar dan mempertimbangkan masukan dari pegawainya, kemudian mengotoroti segala keputusan dan kebijakan secara penuh dari atasan. Kalau misalnya di UGD gimana di UGD? Ya pasti di UGD itu kalau Anda banyak pasien, ya itu Anda pasti demokratis. Biarin aja orang-orang UGD itu kerja sendiri lah, mereka sudah terini ya. Kecuali nanti kalau eh, lama kalau disuruh minta ini lama. Jadi kemudian ada gabungan antara otoriter dan apa? Ini lebih cocok dibanding demokratis itu usulan. Ini bagaimana kalau begini? Ada musyawarah dulu. Tapi kalau partisipatif kayak gabungan, kapan kita mulai apa? Otoriter, kapan kita juga mulai demokratis. Gitu ya. Kemudian autokratik tergantung pada yang berwenang. Autokratis ya. Autokratis pasif. Kemudian yang license fire kebebasan penuh. Acuh tak acuh license fire itu ya. License fire acuh tak acuh. Nah, ini cocok untuk pemimpin yang memiliki anak buah dengan tingkat kematangan yang tinggi. Jadi nggak harus disuruh gitu. Itu license fire. Tapi kalau yang autokratis, semua misalnya pendidikan rendah, misalnya itu kita autokratis. Tapi kalau license dengan pendidikan tinggi seperti teman-teman, harusnya bisa diberikan kebebasan penuh. Memang perawatan luka harus autokratis? Ya enggak lah. Karena bebas mengerjakan kompetensi. Karena kompetensi sudah ada miliki. Gitu. Contohnya gitu. Tuh gaya kepemimpinan. Kemudian mode asuhan keperawatan. Siapa yang dapat mode asuhan keperawatan kemarin? Ayo. Yang dapat. Ada yang dapat mode asuhan keperawatan? Teman-teman. Kemarin. Betul tim. Semuanya dapat katanya. Ya, coba Ada kita cek. dapat bu, coach. Dapat ya? Justru itu. Iya, coach. Ada, saya dapat dua, Mas. Justru itu. Ini penting ya. Nah, itu. Makanya ini adalah FR. Dapat dua. Oh, benar-benar dapat ya. Karena teman-teman dapat, maka metode tim harus bagus. Menjadi eh, dua atau tiga tim atau grup ya. Setiap kelompok bertanggung jawab pada sebagai ketua tim. Kemudian ada kasus, rasio satu-satu ya. Jadi pasien dan perawat satu-satu. Jadi setiap pasien melimpah kepada semua perawat yang melayani sesuai kebutuhannya kasus. Nah itu kasus ya. Udah dua tuh kan lumayan. Tadi lima, tadi lima ini sekarang ini ya. Jadi udah tujuh, udah tujuh. Kasus, kemudian primer. Asuhan menugaskan kepada perawat yang bertanggung jawab penuh terhadap keadaan pasien selama 24 jam dengan kinerja mulai pengkajian hingga evaluasi hingga pasien pulang dibantu oleh perawat pelaksana. Itu metode primer. Kalau fungsional orientasi dari dasar orientasi tugas ya dari filosofi keperawatan melaksanakan tugas tindakan tertentu berdasarkan jadwal kegiatan yang ada. Misalkan siapa yang bagian ini, siapa yang ini fungsional ya. Nanti penjelasan akan saya jelaskan ulang lah ya. Saya buat e-booknya nanti. Kemudian fungsi manajemen, ada yang dapat fungsi manajemen, terutama S1 mungkin dapat. Di fungsi manajemen ada POAK, planning, organizing, ya, paling P-nya planning nih, planning apa? Merumuskan tujuan, menyusun upaya untuk mencapai pelaksanaan tugas-tugas staf. Kemudian organizing, perorganisasian, menghitung sumber-sumber, memanfaatkan secara efisien, mengatur dan menentukan pembagian sumber, itu organizing, pengorganisasian. Kemudian ada actuating atau directing. Orang yang mendirect itu adalah yang memerintah adalah direktur namanya. Commanding, komandan gitu ya. Koordinator atau pelaksanaan
Itu actuating. Ada proses bimbingan pada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal, menggerakkan orang-orang, itu actuating. Misalkan Anda mengajak orang lain itu actuating. Controlling adalah pengawasan, pengendalian, monitor, dan evaluasi. Itu adalah controlling. Kemudian yang selanjutnya, nah itu mungkin ada 1 atau 2 yang dapat, tapi saya lihat ada berapa juga yang nggak dapat. Nah, misalnya apa? Menghitung bor Alloy bed occupation ratio, rumusnya jumlah hari rawat kali 100% dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah satu periode. Alloy average length stay, lamanya dia tinggal rata-rata ya. Jumlah kamar dirawat dibagi jumlah pasien keluar. Kemudian turnover interval, rumusnya jumlah tempat tidur kali periode dikurangi hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar. Nah, ini perhitungannya. Bor, ya, misalnya jumlah harinya berapa, kapasitas misalnya, soalnya kapasitas 500 unit tempat tidur. Pada bulan Juni total hari rawatan mencapai 6.000. Berapakah bornya? Ini kan 6.000. Nah, berarti dibagi 500 kali 30. Juni kan hari rawatnya 30, sama dengan 40%. Cara ngitungnya sudah ada ya. Alos pun sama. Demikian sudah dibuatkan contoh yang ada. Mungkin, tapi jarang. Mungkin ada nggak yang dapat hitung-hitungan kayak gini? Mudah-mudahan sih nggak ada. Mudah-mudahan sih nggak ada. Itu mudah-mudahan nggak ada. Silakan nanti dibaca saja lah. Coba cek. Nggak ada, alhamdulillah. Alos, ada alos katanya, ada alos. Ada yang dapat alos gitu ya. Alos itu jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar. Jadi dalam 1 bulan terakhir yang keluar hidup adalah sekian dan jumlah pasien yang meninggal sekian. Total hari rawatan adalah sekian. Jadi 4.000 dibagi 2.000 ada 7 hari. Ya. Jumlah rawat berapa pasien, jumlah harinya berapa itu ya. Kalau toy turn off ini ya, itu jumlah tempat tidur kali periode dikurangi ini. Ini contohnya penjumlahannya. Mudah-mudahan tidak ada lah ya. Kemudian nah ini juga pernah keluar. Tidak dapat, alhamdulillah tidak dapat. Nah, pernah keluar ya? Yang ini keluar ya, siapa yang dapat nih? Bu Hesti, 3 keluar. 3 keluar ya. Kategori 1 self care ya, self care. Biasa membutuhkan waktu sampai 1 sampai 2 jam dengan rata-rata efektif setengah jam per 24 jam. Kategori 3 minimal care membutuhkan 3 sampai 4, rata-rata 3,5 sampai 24 jam. Kalau 3 intermediate care membutuhkan 5 sampai 6, rata-rata 5,5. Kemudian kategori 4 modify intensive care 7 sampai 8, rata-rata 7,5. Kategori intensif 10 sampai 14 jam dengan rata-rata 12 jam per 24 jam. Nah, saya cek ada yang masuk. Oh, banyak yang total care ya. Oh ya, bagus lah. Oh, ini ada yang 4 coba. Ada yang keluar 3, keluar 4. Wah. Bagi teman-teman siapa yang baru mau ikut siapa? Yang baru mau ujian, ayo absen. Siapa yang mau ikut ujian? Yang baru, bagi teman-teman yang baru mau tahun sekarang mau ujian, Anda sudah dapat bocoran. Tahun sekarang itu muncul seperti itu. Ya. Anda itu kan alumnus. Semangat, semangat yang alumnus. Ya, yang alumnus semangat ya. Pokoknya ini dipahami deh ya. Dipahami nanti saya tapi ini khusus teman-teman ya. Khusus teman-teman yang ikut, khusus teman-teman yang Mbak Bu, ini Mas atau Ibu Bu apa Ibu ya, Kak Haipa nih, saya coach baru pernah ujian. Wah, ini sudah ada gambaran nih, enak nih, ada gambaran ya, ada gambaran. Jadi oh ini loh yang saya harus pahami, jangan sampai nanti Kak Haipa itu nggak paham ya. Nah, kemudian ada question, ada pertanyaan tadi, boleh ya nanti ya kalau ada pertanyaan nyusul karena banyak. Tipsnya gimana? Berdoa, tenang, baca soal terlebih dahulu, baru deskripsi soal. Baca soal terlebih dahulu, baru deskripsinya ya.
Ya, jadi lebih cenderung baca soalnya apa, mau bertanyanya apalah gitu, baru baca deskripsi. Kemudian temukan kata kunci, posisi daripada soal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang. Ambil tindakan aktif dan nyata, itu tip aja. Nah, ini ayo jawabannya siapa? Siapa yang mau jawab? Kita langsung kasus. Seorang anak ingin berbicara pada perawat dengan suara kecil agar tidak terdengar orang lain. Namun perawat tersebut berbicara dengan suara keras. Prinsip etik apa yang yang dilanggar? Biasanya munculnya itu adalah apa? Autonomi saja ini yang nggak ditulisan biasa gitu ya di ujian seperti itu. Jadi jawabannya ya gitu ya. Jadi jawabannya oh A saya tanya. Wis mantap ya. Setuju semuanya A ya? Setuju ya? Ayo teman-teman, setuju teman-teman? Ya, setuju, setuju. Saya nanya nih, Jum-jum yang seperti ini perlu dilanjutkan atau cukup saja hari ini? Jum-jum dia atau yang seperti ini perlu dilanjutkan atau cukup saja? Ya. Lanjutkan, bro. Oke, siap. Mudah-mudahan sehat ya. Sudah sehat ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Kalau yang sudah bimbel dengan saya kan ada Jum Jum malam, ada Jum subuh, ada Jum ini, ada Jum ini juga ya, ada Jum apa? Jum ini juga. Nah, itu. Ini sudah soalnya sudah ya, berarti sesuai lah gitu. Kemudian nomor selanjutnya, silahkan, ayo. Pengelolaan asuhan kepada pasien, wanita mengalami sesak, perawat tersebut melakukan pengkajian, mendiagnosa, merencanaan. Jawabannya apa tadi? Dan dia berarti dia sebagai apa? Sebagai apa teman-teman? Dia sebagai apa? Sebagai apa? Silakan. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya. Yo, ini coba B atau C? B atau D? B atau D? B atau D? Ada yang D, ada yang berubah pikiran. B atau D? Ayo. Aduh, kita harus balik lagi. Kita harus balik lagi. Kita harus balik lagi. Kita harus balik lagi. Pasukan kocar kacir. Tim membagi kelompok memilih grup, kelompok bertanggung jawab ketua tim. Primer, nih dari mulai pengkajian sampai evaluasi hingga pasien pulang. Primer. Jadi sebagai apa? Aduh, Belanda masih jauh, dirimu sudah kocar-kacir. Ayo, ayo, ayo semangat ya. Jadi jawabannya adalah primer ya. Perawat primer. Ayo, ayo yang baru saja. Kalau kayak saya itu wajar nih, saya sudah mungkin saya tua lebih tua dari teman-teman semua. Saya udah PDI. Udah PDI. Sudah penurunan daya ingat. Tapi masa baru dibaca udah lupa ya. Oke, ya, kita lanjut. Nih, ayo. Kesulitan dalam ADR. Perawat betul mengelola pasien tanpa memberikan bantuan memenuhi kebutuhan makan, minum, kebersihan personalnya. Apakah peran utama yang dilakukan perawat mengelola pasien tersebut? Oh, ini sudah. Jawabannya apa? Peran utamanya? Peran utamanya apa? Perawat ini. Yo, para manajer, advokasi, fasilitator. Jadi perannya dia sebagai pelaksana, pelayanan. Jadi sebagai D. Oke, jawabannya. Sepakat ya, D ya. Sepakat ya. Nah, itu D. Kemudian nomor selanjutnya. Lupa nggak dikasih nomor. Suatu ruangan perawatan harus menerapkan manajemen asuhan perawatan dengan metode tim. No, ada tim tuh. Ada tim. Kemudian dalam
mengelola pelayanan perawatan, seorang perawat adalah tugas sebagai perawat pelaksana. Apakah tugas perawat tersebut dalam peranannya sebagai perawat pelaksana? Apa? Yuk, jawabannya apa? Nomor berapa ini? Ya, nomor berapa ini? Berarti D ya, D. Dodol jawabannya. Dodol. Dodol. Oke, selanjutnya. Mudah-mudahan masih ada. Ya, selanjutnya. Apa ini? Satu lagi nih ada orang. Nomor selanjutnya, Coach. Oke, siap. Sudah. Manajemen asuhan keperawatan profesional dengan metode tim, setiap perawat melaksanakan tugas-tugas menjadi tanggung jawabnya. Sesuai struktur, peran, dan pelayanan perawatan, setiap perawat harus bertanggung jawab tugas secara terukur. Pada siapakah? Ini namanya tim, berarti tanggung jawabnya kepada dongeng lagi, dodol lagi, gitu ya. Adakah soal yang seperti ini di ujian? Saya nanya nih ke teman-teman, kan saya nggak pernah ujian. Adakah soal seperti ini di ujian? Ada. Waduh, ada. Piye toh? Piye dunia persilatan kalau kayak gini? Kumaha tuh? Kalau nggak bisa, aduh, sungguh terlalu kalau nggak bisa. Nah, ya, sudah diajarin loh ya, sudah diajarin. Jangan bilang nanti, oh yang nggak dapat, yang nggak dapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau dapat, ya rezekinya aja Mas Agus itu nggak dapat. Tapi kalau dapat gimana? Ya, soal-soal kayak gini maksudnya tipenya seperti ini ada nggak? Itu kalau plus ceples 100% ya mungkin lah ya. Oke, nomor selanjutnya. Perawat tampak sedang melakukan pengkajian diagnosa menyusun rencana pada orang tersebut. Pasien-pasien tertentu. Dalam melaksanakan tugas perawat tersebut dibantu dengan tindakan pada perawat associate. Apakah metodenya? Associate. Apa jawabannya? Rekaman ada yang tadi pagi pun yang belum saya edit ya. Tadi sibuk di bengkel. Saya, hiburan saya hanya di bengkel, benerin PW saya, benerin. Ya. Oke, jawabannya adalah metode keperawatan primer. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi jangan sampai salah lagi. Nah, ini lagi. Seorang perawat asisten sedang melakukan tindakan perawat pada pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Perawat tersebut memahami kesulitan, minta tolong kepada perawat senior. Apakah sifat yang dilakukan oleh perawat primer? Ya, minta pertolongan berarti dia ya tanggung jawabnya kan kepada perawat primer ya. Ya, berarti dia harus memberikan arahan, guiding ya. Jadi jawabannya sepakat C ya. Sepakat sepakat teman-teman C. Sepakat sepakat C. Udah. Coba kalau ini semangat semangat ya. Semangat harus semangat belajar harus semangat. Kemudian ini ruang amati menerapkan manajemen asuhan perawat primer, seorang perawat asisten sedang melakukan tindakan perawat hasil kolaborasi. Perawat tersebut kesulitan dalam melakukan tindakan kepada siapa? Harus berkonsultasi. Dia primer, berarti yang bertanggung jawab itu adalah siapa? Ya dia harus konsultasi kepada siapa? Ya, itu ya. Ayo, kepada siapakah gerangan? Ais. Pada ruangan atau pada siapa? Oke, pada siapakah? Nah, kalau perawat tersebut mengalami kesulitan melakukan tindakan. Siapakah perawatnya? Siapa perawat tersebut berkonsultasi? Kepada siapakah perawat tersebut? Perawat dia associate atau ke primer atau kepala ruangan? Ayo, primer atau kepala ruangan. Kalau yang perawat associate tanggung jawabnya kepada siapa? Primer dulu atau kepala ruangan? Ayo tanggung jawabnya kepada siapa? Kan si associate itu hanya melakukan apa yang dibuat oleh primer kan?
Jadi dia nanyanya ke sono. Kalau dia perawat primer nggak ngerti, baru ke kepala ruangan. Hierarkinya gitu, ya hierarkinya. Jadi B jawabannya. Ruang Cempaka menerapkan manajemen asuhan keperawatan dengan metode tim. Dalam satu sesi pelayanan, seorang perawat pelaksana sedang melakukan tindakan perawatan pada pasien dan mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan perawat. Pada siapakah? Pelaksana berkomunikasi dengan ketua tim dulu ya. Sudah jelas ya? Ketua dia, atasan dia, pelaksana adalah atasannya adalah ketua tim. Ya, gitu logika sederhananya gitu. Siapa yang menjadi atasan dia, maka dia koordinasi dulu, konsultasi dulu. Kalau nggak bisa berarti yang di atasnya. Itu logika sederhana. Ada jenjang, ada hierarki gitu ya. Itu dalam manajemen itu ya prinsipnya. Nah, ICU case method atau metode kasus ya. Metode kasus kalau diberikan satu berbanding satu di ICU kan satu kasus satu ya. Misalnya dia ruangan ICU mengelola asuhan keperawatan pasien yang spesifik sesuai dengan keahliannya itu perawatan kardiovaskuler. Digunakan ada case method. Kepada siapa harus mempertanggungjawabkan tugasnya. Perawat mempertanggungjawabkan tugasnya kepada siapa? Perawat ke perawat juga lah. Ya, ya, kepala beri ke kepala ruangan ya. Kepala ruangan. Jadi jawabannya adalah C ya. C. Kemudian thank you. Selesai. Nah, apalagi yang saya harus dibaca? Sekarang kita buktiin. Ada nggak di FR tentang manajemen? Saya akan menunjukkan ke Anda. Saya dulu ya, stop share dulu. Sabar menunggu teman-teman. Nah, saya akan cari di sini. Nah, saya akan menunjukkan ke Anda ini dulu. Bentar, mana bos? Sebentar. Mana. Ini akan saya tunjukkan ke Anda. Walaupun tadi mungkin pagi ada yang ikut, ya ada yang ikut. Coba perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Di sini ada Permen nomor 335 tahun 2019. Jabatan Fungsional Perawat. Kita lihat apa isinya. Nah, ini apa isinya? Di sini kita lihat. Kalau mau dibaca peraturan tentang jabatan fungsional perawat. Ini konsideran dan lain sebagainya nggak urus ya, nggak urus ya konsideran dan sebagainya nggak urus. Biarin aja gitu maksudnya. Nah, selanjutnya itu yang akan kita lihat. Nah, di sini uji kompetensi sama Anda pun kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural ya. Ada ya. Sudah dijelasin. Nah, kita nyari dulu dari perawat terampil. Ini perawat terampil D3, perawat terampil. Saya lihat dulu perawat terampil dan ada perawat ahli pertama. Nah, ini kita lihat ya. Tugasnya apa tugasnya? Tugasnya ada asuhan keperawatan pengelolaan itu asuhan keperawatan pengelolaan ini coba lihat perawat terampil meliputi keperawatan dasar pada individu, komisi terapeutik, nggak ada lah ya perilaku. Nih, ini banyak benar perilaku hidup sehat ya, promotif. Kemudian APD, cuci tangan dan lain sebagainya, oksigenasi kritis. eh, saya cari manajemen aja ya, saya cari manajemen aja. Perawatan, paliatif, kehilangan, luka, dokumentasi. Nah, ini nggak ada ya secara electronic manajemen tidak ada. Tapi nanti kita lihat di FR-nya. Ini di kisi-kisinya atau di keputusan Menpan RB-nya. Keputusannya Menpan RB-nya. Kemudian kita lihat yang ahli. Yang ahli kita lihat tadi sudah yang apa? Yang terampil kita sudah, kita lihat yang ahli. Oh, ke atas ternyata ini yang ahli nih, ahli. Ah, ahli pengkajian lanjutan dan lain sebagainya, surveillance. Kemudian komunikasi terapeutik ingat ada. Setiap mau ahli, nah ini komunikasi terapeutik ada. Mau ahli, mau terampil, komunikasi terapeutik harus bisa. Surveillance.
Kemudian infeksi ada ya, APD dan sebagainya ada sama kontrol infeksi. Kemudian, nah bentar, di bawah yang terkait dengan manajemen cash spending itu mm, adaptasi rumah sakit, kemudian apa lagi manajemen. TAK, jangan lupa TAK. TAK di sono nggak ada loh di apa di di terampil nggak ada. Rehabilitasi, nah manajemen. Pendataan manajemen ada. Prima, melaksanakan fungsi pengarahan sebagai ketua tim primer dan lain sebagainya. Ada ya di S1. S1 kudu harus pintar. Preceptorship, mentorship. Kemudian kita lihat sekarang di SP sama TAK beda ya. Beda, SP dengan TAK beda. Nah, ini coba ini yang 2003. 2023. Ini yang 2023 loh ya. Saya tunjukin yang 2023. Ini FR-nya. Nah, FR-nya yang terkait dengan manajemen. Di sini coba perhatikan oksigen paling tinggi ini. Paling tinggi oksigen. Manajemen kasusnya juga paling tinggi adalah lihat TBC harus paham ya TBC. Ini 2013. 2023. Gak ada maternitas juga ada kedua geronti. Nah, ini yang paling banyak, yang paling dahsyat. Kenapa? Ini rata-rata tinggi semua. Semuanya ada. Ini paling banyak katanya. Coba 320 orang melaporkan bahwa ini paling banyak keluar. Coba dibanding yang ini, yang atas, dibanding yang atas. Itu kan 40%, paling tinggi 47. Coba di keluarga. Keluarga. Semuanya 60%, 47, 56, 53. Artinya ini harus teman-teman kuasai. Tapi kan kita tidak sedang membicarakan itu ya, tidak membicarakan itu. Ini tadi apa? TAK beda ya, TPK beda. Kemudian dasarnya, nah ini kita lihat di sini. Frekuensi default, PHBS, malaria, MAKP, no, ada kan? Satu tuh MAKP, MAKP lagi tuh, dua tuh. Manajemen keperawatan ada tuh. Kemudian cuci tangan tuh ada. PHBS tuh ada tuh. Kemudian yang saya cari adalah MAKP aja, yang lainnya bodo amat dulu. Bodo amat dulu. Etika, no, etika nih ada etika, surveillance, nah, sterilisasi posyandu. Nah, MAKP gaya kepemimpinan ada tuh, jelas ya, aku puntur dan lain sebagainya. Terima kasih, sama-sama. Ini yang D3, ini yang D3 tahun 2022, saya lihat. FR D3 tahun 2022. Tuh, 2022. Ya, coba lihat. MAKP. Ada. Ngeri kan? Komisi terapeutik. Reseptorship malah ada di D3. Manajerial. Nah, yang saya lihat. Makanya kenapa pentingnya ini, materi ini barusan. MAKP. Ya, ada ya. Di sini cuci tangan, gaya kepemimpinan. Ada kan? Ya, apalagi ke bawah. Kemudian MAKP. Nah, kan ada tuh, ada MAKP. Kemudian berduka, pasudolor dan lain sebagainya. PHBS yang terkait dengan ini aja. Mentorship, preceptorship itu ada ya. Etik, ada etik. Namun juga saya etik. Kemudian etik, triase, apalagi ya. Nah, ini buktinya loh ya. Ini buktinya kata teman-teman yang ngelaporin. Yang ngelaporin ya. Kemudian manajerial menjadi konflik dan kepemimpinan. Kepemimpinan. Tadi sudah belajar ya kepemimpinan. Kemudian nah sekunder tersier besok nanti kita belajar lah. Nanti ada khusus untuk itu. KTC. Kemudian KTD. KTC KTD gimana itu? Nah, ya. Kemudian etika.
metode kepemimpinan, legislasi ada tuh ya. Kemudian di bawah GCS, MAKP, MAKP ada lagi, MAKP, kemudian MAKP presentasi mentorship ada, terapi komplementer nanti. Kalau terapi komplementer nanti saya berikan ya, saya berikan bonus untuk Anda, bisa dibaca. Terapi komplementer, jiwa nih, gadar ini, maternitas ini, komunitas ini, jiwa ini, PHBS, jantung, dan lain-lain. Kita hanya menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang kita pelajari nanti tadi malam itu, sekarang ini ada. HAIS dan lain sebagainya. Etika keperawatan lagi. Setiap orang hampir dapat etika. Posbindu IWL. Kemudian COVID. Lansia, PHBS. PHBS tolong itu yang penting banget. PHBS harus ada. Ya, nih jarum ke-12 akupuntur. BHD, level APD tuh. Saya tidak mau tahu Anda harus paham level APD. Sudah disediakan level APD itu di Minmap ya. Sudah saya buatkan di Minmap. Jadi nggak ada alasan Anda untuk tidak bisa Minmap. Mana yang Minmap? Nanti kita lihatin Minmap itu seperti ini. Etika tuh ada etika. Etika pokoknya adalah yang kita bicarakan. Etika ada lagi etika. Kemudian ini PPI Leopold, pencegahan primer. Ini terakhir nih. Ada nggak yang lainnya? Perseptor, TAK, prioritas. Ini mentorship, tapi komplementer. Terapi komplementer selalu ada ya. Selalu ada nih, luar biasa terapi komplementer. Selalu ada. Kemudian PHBS, TAK, derajat luka bakar, manajemen. Nah ini sesuai dengan tryout ya. Sudahlah, biarin aja. Nanti kita belajar. PNKes, PHBS, sudah. Nah, kemudian ini daftar yang harus teman-teman kuasai. Ini dari saya daftar tilik ini yang harus wajib teman-teman kuasai. Ada berapa? Tuh ke bawah no. Bartes Index, DRABC, 6 halaman tuh. Ada jenis permainan anak. Ada nggak di manajemennya? Manajemen. Nah, ini di bawah ada MAKP dan lain sebagainya. Primer kasus. Etiknya ada nggak? Kalau nggak ada, saya masukin ya. Etik. Etik di mana etik? Oh, nggak ada. Oh, ada. Etik juga harus Anda kuasai. Nah, kemudian kita pindah. Ini mah bonus ya. Ini bonus untuk Anda. Malam ini saya kasih bonus ini. P3K, Kanduru, materi, komplementari. Ada akupuntur, titik akupunturnya ada dengan manfaatnya. Kemudian masih titik ya. Kemudian akupresur ada. Nanti ini dikasih ke Anda, dikasihin. Kemudian yoga, posisi yoga juga ada ya kemarin. Posisi yoga. Nah, ini posisi asana. Asana, asana itu fleksibilitas kekuatan otot. Asana itu singgasana, asana. Asana dharana, konsentrasi, yoga, samadhi, gabungan. Kemudian hipnosis, langkah-langkahnya juga ada, karakteristiknya, tahapannya, nih tahapannya suggestion dan sebagainya. Kemudian bekam juga ada, ini bonus untuk Anda ini. Jadi rajin-rajinlah ikut Zoom, karena ini saya kasih bonus. Mudah-mudahan herba, apa yang jadi herba, mudah-mudahan jadi amal, solehan buat saya gitu. Aromaterapi juga ada, dibuatin. Minyak esensial aromaterapi, lavender untuk apa, digunakan untuk apa juga, itu sudah dijelaskan. Bagaimana mau teman-teman ini? Saya kasih. Nah, pertanyaan, bagaimana Anda harus melakukan persiapan yang banyak benar? Ayo, ada yang bertanya seperti itu enggak? Ini kan daftar tiliknya banyak benar tuh, 6 halaman tuh. Sampai berapa?
Ini daftar tilik itu daftar minima yang harus Anda mampu. Ya, daftar minima tempat Anda mampu tuh di kan. Komplementari terapi Anda harus mampu titik-titiknya, ininya, apa, tempat, jamu, reiki, hipnosis, bekam, tempat kontraindikasi dan sebagainya. Anda harus tahu. Nah, tapi permasalahannya bagaimana caranya Anda bisa menemukan seperti ini. Anda punya duit banyak, nggak masalah. Kalau punya duit banyak, Anda beli buku, beli buku, beli buku, beli buku, beli buku. Tapi pada saat kita tahu lah gitu ya. Bagaimana Anda cukup menggunakan HP Anda. Nanti saya ajarin. Selintas saja saya ajarin. Gini caranya, gini caranya. Anda punya daftar tilik ya, daftar tilik nih. Mau nggak saya share daftar tilik? Saya share dulu ya. Kepada Anda dulu, saya share dulu supaya saya bikin channel. Ya nggak apa-apa. Ya, Anda mau nggak? Saya kasih, kalau mau saya akan share ke grup ya. Ke sini. Kalau mau saya kirim. Bentar, saya cek dulu ya. Saya cek dulu barusan apa? Jumprawa, daftar tilik sebentar. Daftar tilik ya. Daftar tilik saya kasih nih. Tilik. Nah, karena Anda sudah jadi anggota Kanduru, nah ini. Ini daftar tiliknya itu kelas FR loh ya. Daftar tilik yang sudah saya perbaiki supaya Anda ya supaya Anda bisa belajar. Kan saya kalau Anda dapat jadi ASN saya dapat ininya ya. Nah, bentar saya share dulu nih daftar tilik. Nah, daftar tilik silakan ambil. Cuma bagi teman-teman yang bukan anggota Kanduru, belum masuk ke bimbel saya, silakan nikmati ini bonus ya bagi Anda yang rajin ikut Zoom. Satu, sudah saya buat sekarang. Daftar tilik sudah ya, silakan download. Saya nggak ngasih di luar. Saya nggak ngasih di info dan lain sebagainya, tapi saya ngasihnya di sini. Jadi Anda beruntung kalau Anda ikut sini. Daftar tilik barusan apa daftar tilik? Barusan lagi. Oh, terapi komplementer. Terapi komplementer, terapi komplementer, mana? Terapi komplementer 3K. Bener nggak judulnya? Oh bener. Nih saya kasih, teng, komplementer. Sesuai janji saya sudah dikasih ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana Anda bisa memenuhi minima, minima yang harus saya bilang tadi, minima bagaimana? Minima, gini caranya. Saya stop dulu. Gini caranya. Sebentar. Kalau ada pertanyaan sambil saya mempersiapkan diri supaya Anda pinter, supaya Anda lolos, bagaimana caranya? Nah, pertanyaan saya sebelum saya masuk ke sini, Anda punya, nah, saya masuk sini. Pertanyaannya, tolong dijawab. Anda punya Google? Anda punya Google? Punya ya, punya Google. Punya. Siapa yang nggak punya? Saya emang nggak punya sahamnya. Ya maksudnya Anda bisa nyari di Google, bisa. Tapi di Google itu Anda harus nyari sendiri. Sementara target kita adalah bagaimana supaya kita daftar tilik CPNS belum, sabar nanti saya buatkan. Saya buatkan nanti gampang dibuatin. Oke, ini kan judulnya P3K bro. Jadi saya nggak untuk CPNS nanti saya buatkan lagi Zoom khusus untuk PNS. Oke, sampai kapan barusan saya ngomong? Jika Anda punya Google, maka Anda tinggal ketik ChatGPT. ChatGPT. Tinggal ketik ChatGPT ya, ini ChatGPT. Kemudian Anda tinggal open ChatGPT.
Nah, ini try ChatGPT, Anda tinggal masuk. Masuknya daftarnya dengan menggunakan Google ya. Anda menggunakan email, daftar dulu tapi ya, daftar dulu. Saya daftar dulu karena kan saya udah lama menggunakan ini. Nah, bagaimana? Ya kita ambillah dari mana tadi? Kita kan dari daftar tilik nih. Daftar tilik misalnya Anda apa nyari apa? Coba di ini. Oh, saya kasih soal aja nih supaya Anda nih. Kalau Anda nyari materi, nih soalnya. Perhatikan di sini. Kenapa Anda harus belajar ini? Saya sudah paste itu lihat soal. Saya sudah paste, judul soalnya adalah seorang perempuan usia 19 tahun dirawat di RSJ. Pada saat ini pasien murung, penampilan tidak rapi, nada bicara pelan, sering menganggap saya perempuan yang berkulit hitam, bertubuh gendut, dan tidak menarik. Apakah konsep diri yang terganggu pada kasus di atas? Anda masukkan ke sini, kemudian enter. Dalam tidak kurang dari 1 menit, selesai. Jawabannya sudah dapat. Berapa detik? Anda sudah bisa. Jadi, Anda tinggal memiliki soal aja. Anda tinggal punya miliki soal aja. Soal Anda miliki, Anda nyari jawaban di sini. Tapi, lihat perbedaannya. Ini kan tanpa from. From itu POMT. From itu nulisnya gini nih, from itu. Nah, nulisnya gini from itu. P R OM. Tanpa from. Artinya saya tidak memberikan eh, apa ya, tidak memberikan perintah, ini bisa, tetapi itu tidak spesifik. Nah, bagaimana caranya? Nih saya ajarin. Ini di copy, sama kan? Ini jawaban tanpa prompt yang di atas. Nah, kita lihat di sini. Saya berikan perintah, memberikan triknya begini. Anda seorang perawat keperawatan, misalnya perawatan jiwa, jiwa ya. Berikan, aduh ada yang masuk bentar ya. Ini orang bolak-balik. Aduh, ini aja. Perawatan jiwa. Anda sedang membuat soal untuk mahasiswa Anda. Ya, ya. Berikan jawaban dan ya, jawaban dan penjelasan. Penjelasan lengkap, lengkap. Lo fisika ya. Ya, berikan jawab ini ada bocah ini. Penjelasan lengkap ya, penjelasan lengkap yang mudah dimengerti oleh mahasiswa. Nah, gitu ya. Nah, coba lihat enter. Oh, jawabannya sama citra diri, tapi lihat bedanya. Lihat bedanya. Lihat bedanya. Nah, bedanya yang tidak pakai prompt itu hanya jawaban saja. Nah, yang pakai prompt itu dijelaskan dengan kenapa milih citra apa body image, kemudian mengapa dibahas untuk memperjelas lain. Identitas diri dibahas, identitas diri, harga diri dibahas, peran diri dibahas. Itu bedanya. Nah, jadi, jadi, jadi apa kaitannya dengan ini? Kaitannya dengan ini kita lihat nih, kita lihat contoh. Nah, tadi kan kita punya soal. Ya, punya soal toh tadi kita masukkan ke sini. Paste. Bentar. Oh, A, B, C-nya nggak ada nih. Nggak apa-apa. Di sini kita kasih A. Ini kasih B. Kasih C. Kasih D. Nah, gitu. Ini tanpa prompt. Tanpa prompt ya. Tanpa prompt ya lo ya. Nah, lihat jawabannya. Jawabannya benar kan? Memberi bantuan kan jawabannya.
Nah, sudah. Kenapa ini bisa muncul lengkap, tidak seperti yang ini, tidak seperti yang ini? Mengapa munculnya? Karena kalau kita sudah memberikan from, maka di bawahnya itu seakan-akan mendapatkan from lagi. Itulah hebatnya AI. Itulah hebatnya AI. Nah, ini contohnya ini nih. Berikan bantuan. Nah, ini nih. Nah, gitu ya. Nah, contoh lain saya tulis aja di sini ya. Nah, dia minta feedback, so far bagus ya. Saya di sini misalnya Anda seorang seorang perawat perawat di ruang 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 anak misalkan, dan sedang menentukan kebutuhan cairan-cairan pada anak dengan BB 32 misalnya kilogram. Jelaskan dengan menggunakan rumus uh, holiday segar dengan kelipatan 10 kilo, ya, kilogram. Enter aja. Kalau Anda nggak ngerti. Holiday segar, no, lihat penjelasannya ada, sisanya langsung penjelasannya. Jadi totalnya berapa? Jadi kebutuhannya sudah dijelaskan. Itu keuntungan dari AI. Kita lihat lagi, kita coba yang daftar tilik. Tadi belum daftar tilik. MAKP. Nah, MAKP. MAKP. MAKP di sini. Anda seorang perawat manajer ya, manajer. Berikan penjelasan tentang MAKP. Nah, ini pasti tadi. Nah, tim primer ini kebawahin enter. Nah, itu kan? Tuh, penjelasannya. Oh, ting, 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 ting. Keuntungannya diberikan, kekurangannya diberikan, mode asuhannya, cirinya, primary nursing, keuntungannya, kerugiannya, ya kekurangannya gitu. Kemudian fungsional diberikan kekurangannya, case management tuh, melibatkan kolaborasi, keuntungannya, kekurangannya. Dah. Gimana teman-teman? Apa enggak? Artinya Anda tidak usah membeli buku dan lain sebagainya. Anda cukup mendapatkan apa yang saya berikan dari sini, dari mana barusan. Nah, yang dari sini Anda bisa ngerjain yang dari sini. Ini bisa Anda cari. Anda tidak usah nanya saya, Anda tidak usah nanya orang lain. Dengan menggunakan itu Anda bisa. Bagaimana coach kalau misalkan ini di sini? Nah, ini bagaimana kalau di sini masing-masing? Nah, Anda tinggal cek aja, copy paste copy yang di sini pindahin ke sana. Tapi dengan promnya, gitu ya. Anda harus belajar dengan promnya. Itu teman-teman. Jadi saya memberikan ini loh yang harus Anda lakuin. Dijelasin ya oleh saya. Ini loh yang harus Anda harus pahami. Bagaimana cara memahami? Ini loh caranya. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Oke. Kalau untuk CMNS data ciliknya tadi sudah ya. Tuh. Nah, itu. Dan. Kalau Anda sudah bisa, itu akan memudahkan sekali untuk Anda untuk belajar ya, untuk Anda untuk
belajar. Kalau Anda belum belajar, maka setidaknya Anda memiliki keinginan untuk belajar. Karena kenapa? Kita memiliki keterbatasan. Coba bayangin, Anda kan di manajemen. Anda itu harus dinas. Harus dinas. Dinas itu nggak jelas. Kadang-kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Kadang habis dinas malam juga ada tepar. Kapan mau belajar? Artinya waktu itu harus dibikin efisien. Barusan sudah saya tunjukkan bahwa Anda bisa eh, melakukan itu dengan cara efisien, tidak lebih dari menjabarkan yang 5 MAKP itu tidak lebih dari 20 detik, tidak lebih, tapi ada caranya. Ya, ini harus Anda pahami, yang ini harus Anda pahami, Anda pun bisa membuatnya. Dan nah ini iklan. Iklan. Bagi teman-teman yang mau ikut, nanti ada Zoom saya tanggal 2 berapa tadi? Saya coba cek lagi. 27 ya, tanggal 27 ada Zoom. Bagaimana belajar dengan menggunakan menggunakan AI. Saya akan memberikan Zoom supaya Anda melatih Anda supaya bisa AI. Saya cek dulu nih kapan ininya. Bentar. Nah, kira-kira AI tanggal jam 7 pukul 19 coba cek ya. Jam 7 pukul 19 saya memberikan. Tapi ada biaya nggak apa-apa dikasih biaya. Biayanya mahal tapi nggak apa-apa. Biayanya mahal. Mahalnya berapa? Khusus untuk Mas yang datang malam ini, itu mahal biayanya. Segini nih biayanya. Nih, saya tulis nih biayanya, no. Biayanya coba kamu teman-teman diajarin untuk bisa mencari materi, diajarin untuk bisa bagaimana punya soal belajar efektif, hanya biayanya berapa? $25.000. 25.000 aja. Nah, 25.000 aja ya. Diajarin itu. Kalau mau silakan ambil, kalau enggak apa-apa, enggak ada pemaksaan. Itu saja. Bentar. Bentar, ini ada yang ini kelas AI, kelas. Nah, ChatGPT, ChatGPT itu free. Lawang dia berapa kali, hanya berapa kali sekali aja, insya Allah Anda bisa, dijamin Anda bisa. Sekali aja saya ajarin, dijamin Anda bisa. Kalau nggak bisa, nanti eh, saya ajarin lagi. Itu ada apanya? Ada garansinya, ada garansinya. Gaya 25.000 aja minta garansi ke dirimu. Tuh Bu Hilda sudah gabung. Makasih Bu Hilda. Ini yang baru gabung. Silakan yang mau gabung, silakan. Nih gabungnya ke sini nih. Konfirmasinya tetap ke nomor saya aja, nomor saya. Mana? Rekeningku, mana rekeningku? Rekening. Rekening. Ya, apa ini rekening gue? Apa? Ini ke sini. Gak apa-apa yang sudah, gak apa-apa. 0541108915. BCA ya, BCA. AN. Yang sudah, terima kasih. Tinggal berarti nanti. Ini garansi loh ya, garansi Anda bisa. Garansi Anda bisa. Dan nanti ada grupnya kalau nggak ngerti nanti bisa nanya di grup. Dan ChatGPT itu gratis. Jadi Anda tinggal punya kuota. Kalau nggak punya kuota, nangkring beli beli kopi 6.000 sambil nyari WiFi. Pakai apa? Yang sudah gabung, terima kasih yang sudah gabung ya. Besok, besok apa ya? Besok Minggu ya? Besok Minggu
Saya minggu, nggak tahu lah nanti di mulainya itu tanggal 27 Juli ya, Juli. Pukul 19 sampai pukul 21. Pasti Anda bisa lah. Ya, enggak lah subuh. Subuh enggak ya, libur ya. Subuh. Kan ini sudah. Saya mau lari pagi saya. Jalan pagi. Terus aja ngikutin dirimu. Saya olahraganya kapan ini? Oke teman-teman, itu yang bisa. Tadi bonusnya sudah ya. Ya, kalau yang subuh, subuh itu ada yang wajibnya itu hari Senin sampai Jumat. Ya, yang pagi nantilah saya edit dulu, leyeh-leyeh dulu, nyantai aja. Ya, ini kan hari libur, santai dulu ya. Tenang, tenang, tenang. Jadi kesimpulannya bahwa itulah FR yang untuk manajemen sudah saya berikan pada Anda. eh, Apa yang harus Anda nanti apa ya? Sebentar, sebentar saya tandai dulu. Itu FR yang harus teman-teman. Oh, teman-teman mau ininya nggak? Mau saya dulu bentar. Saya cari dulu permen 35 ya. Men 35, 35. Permen 35. Saya share aja lah supaya Anda bisa baca sendiri. Saya share, saya share. Nah, ini. Nah, oke. Oke. Mintanya lengkap ini, materinya dan rekamannya. Sekalian nggak dengan ongkos jajannya. Oke, teman-teman. Ada, nanti saya garap dulu ya. Tapi kan saya belum makan nih. Harus saya makan dulu, santai dulu ya. Yang penting Anda dapat lah nanti. Kalau rekamannya di mana ya nanti saya share. Di Zoom gratis deh, rekamannya saya kirim ya di Zoom gratis. Di Zoom gratis Anda sudah masuk grup Zoom gratis belum? Nih, Zoom gratis, Zoom gratis. Zoom gratis dan grup umum. Ya, Zoom gratis dan grup umum. Nanti saya kasih rekamannya di sana ya, teman-teman. Supaya ya saya juga punya beban yang lebih berat bagi teman-teman yang memiliki atau gabung dengan saya. Berarti saya juga di umum dikasih. Materi-materi ini nanti saya kasih. Jadi yang belum ya lebih baik Anda jadi anggota Kenduru. Iklannya. Jadi ini saya kasih nanti untuk khusus untuk teman-teman di anggota Kanduru. Silakan kalau mau di Zoom gratis. Ini ada sudah nih linknya sudah saya buatkan tuh. .temi ya belum ikut. Ya Zoom gratis kan bebas. Boleh Anda ngajak teman-teman boleh ya. Anda boleh ngajak teman-teman Anda untuk gabung di Zoom gratis. Kali-kali saya dapat pahala nggak apa-apa kan. Nah ini saya kirim ke Anda nih linknya. Anda ada teman, klik aja itu linknya tuh sudah. Ajak teman, siapapun yang Anda kira-kira bisa diajak eh, bisa diajak kerjasama, silahkan ya, silahkan teman-teman. Itu ya teman-teman, sudah di share ya, sudah di share. Zoom gratis itu tidak ada jadwal mutlak ya, tidak ada jadwal mutlak. Nanti Anda tungguin aja di grup Zoom gratis. Kalau Zoom yang sudah jelas-jelas yang berbayar itu hampir berapa kali seminggu teman-teman? Ngobrol dong, berapa seminggu Zoom Anda dengan saya? Berapa kali dalam seminggu Anda Zoom dengan saya? Empat, empat kali, Coach. Empatnya malam. 4 kali malam. Subuhnya? Ih, Subuh dihitung nggak? 4 malam, subuh 4 subuh artinya seminggu itu 8 loh ya. 8 kali ya.
8 kali berapa? Seminggu berarti berapa? Seminggu 4. 8 kali 4 87, berapa? 32 ya? 56. Kali 4 ya, 32. 32. Berapa minggu Anda gabung berapa bulan Anda? Kalau ujiannya bulan September nanti Anda dapat berapa kali? 64 kan? Ya. Masa sih nggak lulus? Hehehe. Masa sih nggak lulus? Terus tambah lagi Zoom gratis ya. Habis ini pun, nah nanti kalau sudah keluar FR dan lain sebagainya, Zoom subuh saya dedikasikan untuk membahas FR. Kalau ada yang sudah ujian nih, pasti ada yang ujian kan? Nanti Zoom subuh saya dedikasikan untuk membahas FR. Paham ya Ya, ya. teman-teman? Ya, Nah, ya. jadi Anda Coach. walaupun Anda sudah dibekali dengan apa ChatGPT, tapi ya kita bahas rame-rame. Karena biasanya dengan banyak bahas, semakin banyak kita berinteraksi, semakin gampang. Bagi teman-teman yang belum punya nomor saya, ini nomor saya 1355 5657. Nah, itu ya. Itu nomor saya, silakan di-save. Itu nomor gampang 13 08 13 1355 5657. Nggak usah kirim pulsa, nggak usah, nggak usah. Nggak usah kirim pulsa, nggak usah. Ya, jadi boleh tadi kesimpulannya itu yang bisa saya berikan malam ini, teman-teman. Sudah lewat 1 jam. Bagi yang mau gabung di persiapan perawat yang dengan AI, silakan boleh gabung. Biayanya hanya 25.000. 25.000 itu harga bakso, ya harga bakso, tapi bakso itu nanti itu menjadi bekal untuk Anda untuk mencari. Anda mau bikin bisnis bisa pakai ChatGPT, mau bikin makalah nanti bisa pakai ChatGPT. Mau bikin presentasi nanti apa yang harus ada presentasi, misalkan Anda disuruh presentasi tugas-tugas dan sebagainya bisa menggunakan ChatGPT. Jadi dengan modal 25.000 sebenarnya saya memberikan pada Anda, karena kalau digratisin nggak ada yang datang, nggak ada yang serius biasanya. Makanya 25.000 deh. Saya ingin membuat Anda menjadi orang yang lebih baik daripada teman-teman Anda. Promonya untuk sampai besok boleh, sampai besok pagi boleh. Normalnya kan 49 ya, 45 berapa tadi? Normalnya berapa saya tadi itu? Saya cek dulu ya, normalnya berapa biayanya. Walaupun normal saya nggak mahal. Dan sekarang pun saya mulai menurunkan. Ini udah gratis minta lagi. Aduh, ini minta minta gratis mulu. Ini buat kuota saya, woi. Ini apa? Buat ganti wifi ini. Nyari duit recehan. Kan ini juga gratis, Bu Veronica. Ini gratis ini. Gratis. Berapa ini tadi? Lupa lagi saya. Ya, gratis. Jadi kalau yang promonya sampai pukul besok ya jam 8 sampai jam 8 aja promonya. Sampai jam 8. Ya, kalau setelah itu harga normal ya, harga normal. Silahkan. Caranya pakai jam tadi bagaimana kurang paham. Besok diajarin. Nah, diajarin. Ya kali-kali ngasih saya 25.000 kayak diajarin sampai bisa. Aduh, ada-ada aja jam segini. Boom. Nah, berapa nih? Oh ya, normanya 39. 39 norma, 3 BRI ada. BRI ada. Sebentar saya cari dulu nih. Bentar, BRI ada kok. Rekening. Mana rekeningku? Ah, ini. Tuh. Sebentar. Tunggu. Nah, itu. Yang sama kan? Nggak beda-beda, nggak rubah-rubah. Tuh. ChatGPT sudah bisa? Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Ya nggak apa-apa. Silahkan. Nggak usah gabung.
Kalau sudah bisa nggak bisa gabung. Jadi kalau misalnya Anda sudah bisa, nah kalau Anda sudah bisa berarti Anda tinggal tinggal cari ini nih. Nah, kalau sudah bisa maka Anda harus punya ini. Nah, kalau ini saya share dulu. Kalau Anda sudah bisa itu, yang AI 25.000 kok, 25. Bakso itu harga bakso. Saya nggak nyari keuntungan dari sono. Bentar, kalau ini Anda, saya share yang ini bentar. Kalau Anda sudah bisa ChatGPT, maka Anda harus punya ini. Saya nggak inilah ya, nggak mengharuskan Anda beli dari saya nggak. Silakan aja, bebas. Cuman kalau ada di saya, yang saya punya cuman ini doang. Ini drilling nih, drilling. Drilling, drilling itu soalnya itu 1.800. Ada 387 halaman. Ini drilling soal, no, dari soal ini. Walaupun ini sudah saya berikan, tapi kan ini jawabannya sudah ada. Saya kerepotan kalau disuruh 1.800. Jawabannya sudah ada. Semuanya ada di sini. Ini Gadar pun sampai 200-an. Ini Jiwa, alat pelindung APD dan lain sebagainya, KMB. Ini semuanya ada di sini. Ini UETIK, semuanya ada di sini. Di sini ada 387 halaman. Nah, ini diare berat. Ini anak berarti ya. Oh, ini DLTPT dan lain sebagainya. Anda cukup punya ini, Anda pakai ChatGPT. ChatGPT ini murah banget. Saya juga nggak mahal-mahal, murah banget. Yang ini, yang drilling ini murah banget. Hanya coba di bimbakanduro.com, itu kalau nggak salah itu hanya 99.000, nggak salah. Nggak salah 95.000. Anda dapat 387 lembar pangkal mabok. Jadi Anda cerdas, harus cerdas jadi orang. Anda punya laptop, punya ini, punya HP. Cara kirim deh, lewat WA, lewat email bisa. Kalau apa di bimbingan dulu otomatis lewat email dikirim. Ini bukan buku, ini e-book ya. Repot saya harus di ini mahal ini kalau kalau pingin fisik repot nih 387 halaman repot saya ngirimnya. Ya apa menyetaknya repot. Jadi itu ya. Nih. Apa ada yang ke keluarga saya tunjukin, keluarga ada loh. Coba nih, mana keluarga? Protein. Ini apa ini nih? Ini apa ini? Uji kom, ini soalnya uji kom. Bonusnya itu. Fidelity ini ada. Ini apa ini? Ini apa ini? Manajemen. Manajemen tuh. Manajemen soal manajemen. Life Aspire dan lain sebagainya. No. Sudah ada. Kemudian ini apa ini? Komunitas. No, komunitas soalnya sudah ada tuh. Banyak komunitas. Ini berapa soalnya? 400 tuh, 400-an. Soal apa ini 400-an? Seorang laki-laki dewasa prostat, berapa KMB berarti ya. KMB tuh 400-an. Kemudian, banyak bener, wih. Oh, KMB kan. Ini apa? Jiwa, no, jiwa 210. No, jiwa 210 soal. Jiwa 210 soal. Kemudian, jiwa ini apa ini? Laki-laki gerontik, ini gerontik nih. Gerontik. Oh, nuclear family dan keluarga berarti gerontik dan keluarga nih ada nuclear family. Oh, ya, nuclear family kayak gitu. Dan lain sebagainya lah. Itu teman-teman banyak iklan jadinya. Tapi yang sudah saya berikan berarti ini sudah saya berikan sebagai bonus pada Anda. Ini pun sudah saya berikan sebagai bonus untuk Anda supaya Anda mau belajar Zoom. Ini sudah dikasih belum? Belum ya?
Kemudian FR juga belum. Daftar tilik sudah, ya 3 sudah menjadi bonus. Kalau kalau Zoom, kemudian FR, saya kasihnya khusus untuk anggota Kanduru. Yang non anggota, mohon maaf, mohon maaf. Zoom-nya, jadi Anda kan kalau ini dikasih untuk anggota Kanduru, dan ini pun untuk khusus untuk anggota Kanduru. Yang FR 3, yang FR ini khusus anggota Kanduru, saya berikan khusus anggota Kanduru. Ditunggu aja di grup. Ya, itu teman-teman ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya nggak bisa lah. Ya, yang drilling nggak bisa minta, nggak bisa minta. Itu ya teman-teman untuk kasihan. Ya, kalau masuk masuk dulu jadi anggota kan dulu. Padahal lagi ada promo ya di Kanduru. Silakan itu saja teman-teman. Yang mau jadi anggota Kanduru, silakan Anda langsung hubungi saya. Nomornya tadi sudah dikasih. Nomor saya masih masih ini. Nomor saya 08 13 13 55 56 57. Nomor saya masih ini kok, nggak ganti-ganti. Dari tahun berapa ini ya? Udah lebih dari 10 tahun. Ini nomor saya. Silakan hubungi saya. Oke, terima kasih. Siap, teman-teman. Itu saya teman-teman yang saya berikan untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Materi-materi orang lain yang tidak bisa saya berikan akan saya berikan di grup khusus anggota dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Nanti Bu Salina di grup nanti ya, di grup ya. Yang belum di grup umum, di materi umum, yang belum di materi umum, cari di materi umum. Ya, di materi umum cari. Semuanya ada di sana. Jadi yang saya punya beban bagaimana meloloskan Anda menjadi ASN. Jadi siapkan. Cuman masalahnya Anda harus siap belajar itu aja. Materinya banyak banget, tanya tuh yang sudah lama dengan kan dulu. Pasti ngomongnya banyak banget materi. Emang banyak. Makanya Anda harus belajar itu lama terus menerus, jangan pernah ini ya, jangan pernah bosan. Karena untuk bagi yang lama biasanya saya memberikan potongan-potongan, potongan-potongan ya. Di grup 9 sudah saya kasih materi umum, sudah saya kasih linknya. Anda tinggal klik linknya, nanti Anda dapat. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.